Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Suara. Saya akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi dan komunikasi dan sistem informasi manajemen. Jadi pengertian teknologi informasi dan komunikasi yaitu mempermudah segala hal yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyampaian, penyebaran, dan penyajian informasi. Kemudian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang dalam bahasa Inggris disebut Management Information System merupakan sistem perencanaan pengendalian sistem internal dalam bisnis yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen. Jadi tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Kemudian selain itu teknologi informasi manajemen itu fungsinya untuk mempermudah sarana organisasi dalam mendapatkan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan akurat dan cepat guna menjadikan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisa dikatakan akurat atau efisien. Nah, contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi manajemen di Universitas Pelita Bangsa adalah dengan adanya e-kampus. Jadi dengan adanya kampus kita semua sebagai mahasiswa mempermudah akses dan informasi apa aja yang ada di kampus, update terbaru maupun ada pengumuman apapun itu seputar kampus Universitas Pelita Bangsa. Kemudian komunikasi data. Nah, komunikasi data adalah bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer atau piranti lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Itu menurut M. Zakir Yano 2004. Kemudian komunikasi data merupakan gabungan dua teknik, yaitu teknik telekomunikasi dan pengolahan data. Dan itu menurut Tata Sutabri tahun 2005. Jadi dapat disimpulkan jika komunikasi data adalah proses pengiriman informasi dari suatu titik ke titik lain dengan menggunakan kode tertentu melalui media komunikasi. Kemudian tujuan komunikasi data. Pengiriman data dalam jumlah yang besar tanpa kesalahan. Kemudian remote komputer use dan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar. Kemudian mempermudah pengolahan dan pengaturan data, efisiensi waktu, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau bisa dikatakan akurat, mempercepat penyebarluasan informasi. Kemudian ada hal-hal yang perlu diketahui dan diperhatikan dalam komunikasi data. Yang pertama, transmisi komunikasi data. Kemudian yang kedua, perangkat keras komunikasi data. Yang ketiga, protokol dan arsitektur jaringan. Yang keempat, local area network atau LAN. Kemudian ada wide area network atau WAN. Nah, kemudian perangkat komunikasi data. Ada beberapa peran perangkat komunikasi data yang menonjol. Salah satunya adalah pengumpulan data atau data collection, kemudian tanya jawab atau inquiry atau response, kemudian ada storage atau retrieval, kemudian ada time sharing and real time. Kemudian ada beberapa contoh perangkat yang dibutuhkan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada input device, itu bisa input device seperti kayak keyboard, scanner, mouse. Kemudian output device-nya ada monitor, kemudian printer. Kalau untuk processing drive-nya ada CPU, untuk perangkat lunaknya ada Windows kemudian atau Linux. Untuk storage-nya ada flash disk atau hard disk, dan jaringannya ada WiFi atau LAN. Komputerisasi sistem. Nah, jadi komputerisasi adalah proses sistematika di mana sebuah organisasi atau industri, perusahaan, individu atau lembaga manapun menggunakan sistem komputer tertentu dan program perangkat lunak komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dianggap sebagai pengganti proses manual dalam domain tertentu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.